Banyak di antara kita yang masih belum memahami bobotnya Allah Subhanahu wa taala. Allah ini teman-teman adalah pencipta yang menciptakan semuanya, semuanya yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata kita di langit sana, di bumi ini, di kedalaman lautan. Bahkan Allah memperkenalkan diri dalam sebuah ayat yang sangat mulia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada selembar daun yang jatuh dari sebuah pohon kecuali dia tahu, Allah tahu dari pohon mana, berapa kali dia tersentak, kemudian dia jatuh di sisi mana di tanah. Allah semua sudah tahu kapan dia jatuh, kapan daun itu tumbuh. Dan tidak ada biji yang basah ataupun kering di dalam bumi kecuali Allah sudah catat semuanya di Lauhil Mahfuz. Allah itu latif, lembut dan mengetahui segala sesuatunya. Basir, ya, atas melihat semua segala satunya. Allah Maha Kuasa. Makanya tingkat tertinggi dalam iman, dalam agama kita adalah setelah Islam, kalau dia cuma kerjakan rukun Islam saja namanya Muslim. Tapi kalau dia gabung dengan rukun iman yang 6, sudah mengerjakan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, kemudian diikuti dengan ke-6 rukun iman, yakin Allah perintahkan, yakin malaikat sedang menyaksikan dan mencatatnya, yakin ini diturunkan dalam kitab-kitab Al-Quran, yakin ini diperintahkan pada Rasul Nabi Muhammad SAW, yakin dia akan terima balasannya pada hari kiamat, maka dia ikuti dengan rukun iman, dan ini takdir baik takdir buruk ada dicatatkan oleh Allah SWT, maka namanya mukmin. Tapi tingkat lebih tinggi lagi daripada itu, penggabungan antara rukun Islam, rukun iman, dan ada adab mengenal Allah, namanya ihsan. Ihsan itu apa kata Nabi SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia sedang melihatmu. Selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang bertanya pada saya, Ustaz, saya sudah coba khusyuk tapi tidak bisa, masih terasa kayak ada hambatan-hambatan, apa kira-kira sebabnya? Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu masih memiliki dosa yang menghambat itu. Selama dosa masih ada, yakinlah tidak akan pernah bisa khusyuk, nggak bisa. Makin banyak dosa itu, makin berlipat-lipat, makin diulang-ulang setiap hari, maka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang tenggelam ke dalam lautan, belum keluar ke dasarnya, dia kemudian menelan lebih banyak air, maka makin tenggelam dan bisa meninggal dunia. Seperti itulah orang yang berbuat dosa. Maka berbanyak istighfar, seminggu, 2 minggu, sebulan. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, ini sahabat Nabi ya, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sangat luar biasa dalam mengerjakan sunnah Nabi SAW. Hal yang kecil aja dikerjain sama dia. Sampai Abdullah bin Umar, saya pernah ceritakan kalau masih ingat kisahnya, bagaimana beliau memberhentikan 70 kafilah haji di zaman pada saat Nabi SAW sudah meninggal, di zaman pemerintahan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau pernah memberhentikan 70 kafilah haji, lalu kemudian beliau bilang, berhentilah di sini, tunggu sebentar dan lihat apa yang saya lakukan. Lalu Abdullah bin Umar jalan jauh sekali, orang semua lihat, apa yang dia mau kerjakan nih orang? Ini ulamanya sahabat. Tiba di sebuah pohon, beliau kencing di pohon itu. Kemudian setelah kencing kembali lagi. Lalu Ka'ab bin Malik sahabat Nabi yang radhiyallahu anhu berkata, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati anda. Apakah anda memberhentikan kami 70 kafilah ini hanya untuk menyaksikan anda kencing di pohon itu? Jawabannya dengan sangat tegas, jelas, iya. Kenapa? Kata Ka'ab, karena saya waktu haji bersama Nabi SAW, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Jadi saya mau tunjukkan ini loh tempat kencingnya Nabi SAW. Saking luar biasanya Abdullah bin Umar dalam masalah ini. Beliau pernah berkata, teman-teman sekalian, padahal terkenal dengan sahibut ta'assi ya, tidak ada sunnah Nabi yang ditinggalkan, selalu dikerjakan. Beliau mengatakan, saya tahu atau saya pernah berbuat dosa, tapi beliau tidak sebutkan, saya pernah berbuat dosa, pelanggaran yang itu kecil di mata saya, mungkin sebuah pelanggaran kecil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kalau ada orang di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan karena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan juga, di antara para sahabat dan ulama tabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan, dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan, kami tahu ya, atau saya mengetahui perubahan, ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya kah marah-marah,
istrinya kah buat ulah, anaknya kah buat ulah, itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Mereka mengatakan, saya tahu ada kesalahan dosa yang saya kerjakan dengan Allah Azza wa Jal pada saat terjadi perubahan di pasangan hidup saya, anak-anak saya dan tunggangan saya. Kuda mau dinaikin jadi masalah. Kita mau starter mobil pagi, mati mesinnya. Ada saja masalah. Itu berarti ada kendala-kendala berhubungan dengan masalah dosa. Lihat bagaimana pekahnya mereka menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jal. Seseorang di antara mereka seperti hadis Nabi SAW yang berbunyi, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil saja, maka dia akan melihat seperti sebuah gunung yang berat di punggungnya. Sementara orang munafik kalau dia berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu diusir seperti ini. Kiat teman-teman sekalian untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kata kuncinya paksakan ibadah dan paksakan tinggalkan dosa. Harus dipaksa. Harus kita paksa jiwa kita ini. Cambuk jiwa itu, cambuk dengan ilmu dan keimanan. Mulai sekarang saya mau on time sholat di masjid, tidak mau ketinggalan. Apapun konsekuensinya, paksain. Sesuatu kalau sudah dipaksakan dan menjadi sebuah kebiasaan, akan enak dikerjakan. Otomatis. Tapi kalau kita kendor, sesekali saja dikerjakan, maka akan luluh seperti biasa umumnya. Begitu pula dengan dosa. Paksain diri untuk tinggalkan. Lihat yang haram, turunkan pandangan. Mau beli sesuatu, tahan tangan itu supaya tidak beli. Paksa. Nggak ada masalah kok. Tangan kita nggak putus kalau kita nggak beli DVD film yang tidak benar misalnya. Nggak masalah kok. Kuping kita nggak copot kalau kita nggak dengar musik misalnya. Alihkan ke Al-Quran. Setan goda, lawan. Jangan terus menerus kendor imannya seperti kerupuk. Sedikit diramas sudah hancur. Ini jangan. Sampai kapan Bapak Ibu mau terus berlale-lale dalam jauh dari Allah SWT? Sementara iman itu levelnya sangat jauh. Makin kental, maka makin terus, sampai para ulama mengatakan kenikmatan iman akan terus dirasakan oleh seorang hamba selama dia terus mendeteksi dirinya dan juga dia berusaha bermuhasabah setiap detiknya. Ini sudah ketaatan bukan? Ini sudah ketaatan bukan? Ada kemaksiatan ditolak sama dia. Harus begitu. Dan harus kita mulai dengan diri kita sendiri dengan cara memaksanya. Gak bisa enggak. Kita kalau nggak paksa nggak mungkin. Harus Bapak Ibu sekalian. Orang lain telepon nanti kita atau lihat perubahan, kamu alimnya, ingat majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulangi kalimat ini. Saya nggak datang jauh-jauh dari rumah saya ke sini untuk menghibur Bapak Ibu cerita dongeng atau hibur Bapak Ibu dulu sini sejam 2 jam. Ini bukan. Ini kita sedang bahas wahyu. Wahyu ini penyampaian dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi untuk membawa pada perubahan. Kalau Anda hadir di majelis ilmu dan Anda pulang setelahnya terasa, ya kenapa ya saya kayak merasa ada beban nih, kayak saya merasa bersalah, kadang-kadang kita menangis, itu semua peringatan dari Allah SWT. Ambil, oh ini berarti kebaikan, itu kebaikan, karena Allah mau dengan perasaan itu kita berubah. Ada perasaan untuk berbuat dosa jadi takut karena sudah ada di pengajian, itu tanda keimanan. Termotivasi untuk mengerjakan ibadah, hadir lagi di majelis, iya. Begitu teman-teman lihat kamu alim ya sekarang, iya alhamdulillah, saya sangat bersyukur sama Allah. Jangan malu ucapin itu. Alhamdulillah saya berubah, saya merasa luar biasa, saya bersyukur sama Allah karena Allah masih bisa berikan keselamatan saya sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan kamu juga bisa rasainnya keimanan saya. Motivasi dia supaya dia mau ikut. Ini enggak, kamu sekarang alimnya, masa pakai jilbab begitu, kenapa kamu pelihara jenggot, masa azan harus selalu ke masjid. Oh iya ya, udah sini aja sholat sama saya. Kendor, sholat di rumah. Kendor, ganti lagi kembali jilbabnya jilbab gaul dan seterusnya. Ini sampai kapan kita mau tergoda nih kira-kira? Waktu terus berjalan. Ingat, setiap peluang ibadah, Bapak Ibu sekalian, ingat Allah peringatkan Anda dan saya seperti cuma ini, penyampaian, dan kita yang mengubah diri kita. Tidak mungkin saya mengontrol Anda satu-satu di rumah Anda, atau tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tangan dari langit, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita penyampaian dan memberikan hati nurani untuk bisa menyentuh hati nurani kita agar kita melakukan, ya, mengerjakannya. Harusnya begitu. Jangan pernah malu untuk berubah menjadi orang lebih baik. Yang malu itu kalau kita menjadi orang lebih buruk. Ingat, peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan, wallahi Bapak Ibu sekalian, demi Allah Anda akan sesali nanti. Di hari kiamat nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak puasa Senin itu ya? Nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak sholat tahiyat masjid ya? Saya malah duduk di depan masjid cuma ngobrol-ngobrol. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak maksimal bacanya cuma surah pendek ya? Kenapa nggak surah panjang ya? Ini ibadah saja bisa kita sesalin, apalagi kalau dosa, malah lebih parah itu. Menyesalnya luar biasa, tapi nggak ada gunanya.
Peluang-peluang ibadah yang Anda sudah sia-siakan tidak akan pernah bisa diperbaiki.